yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang serupa dengan dia. Nah, memang lambat dikasih Allah, tapi begitu dikasih, tidak ada manusia yang setara sama dia. Belum pernah diciptakan Allah manusia yang seperti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita dipertemukan Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan Allah kita keberkahan, ditambahkan Allah hidayah untuk kita, diberikan Allah kekuatan iman insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam surat Ali Imran ayat 37 sampai 41, di saat Nabi Zakaria menemui Maryam, alangkah kagetnya Nabi Zakaria, kenapa kok Maryam ini banyak makanan, padahal makanan yang dimakan dia itu sedang tidak musim di tempat itu. Sehingga Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapatkan makanan ini Maryam? Maka kata Siti Maryam, "Huwa indallah." Ini dari Allah. Kemudian kata Siti Maryam lagi, "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan rezeki tanpa batas kepada orang yang dikehendakinya. Di sini Nabi Zakaria itu kagum atas ketaatan Siti Maryam sampai Allah memberikan makanan kepadanya tanpa dia harus berusaha. Cuman kadang orang menyalahartikan ayat ini. Jadi dianggap orang, oh kalau gitu kita ya udahlah, sholat aja, doa aja. Nanti makanan datang sendiri, rezeki datang sendiri. Nah, ini juga penafsiran yang salah. Kita mungkin masih ingat Umar bin Khattab pernah mengusir orang keluar dari masjid. Karena mereka itu beribadah aja kerja tiap hari. Khalifah Umar datang ke masjid itu. Apa kata Khalifah Umar? Kalian semua pergi dari sini, keluar kalian dari sini. Kata mereka, kami ini mutawakkilun Khalifah. Kami ini orang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian kata Khalifah Umar, bukan, kalian ini bukan mutawakkilun, tapi muta'akilun. Kalian ini pemalas. Nah, jadi ini yang harus kita bedakan. Kalau Siti Maryam ini memang dia sudah dinazarkan oleh ibunya untuk menjadi pengabdi kepada Allah. Dan ini kondisinya berbeda. Nah, setelah itu juga dalam Islam setelah Rasulullah datang, tidak bisa kita hanya berpasrah diri dengan mengandalkan doa saja. Sehingga mereka diusir oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan mungkin kita juga masih ingat Rasulullah itu pernah bersalaman dengan seorang sahabat waktu pulang perang Tabuk. Begitu disalamin oleh Rasulullah, ternyata tapak tangannya ini tebal. Agak terkejut Rasulullah, ditarik oleh Rasulullah tangannya. Kemudian ditanya dia oleh Rasulullah, "Kenapa tebal betul tapak tanganmu ini?" Dia menjawab, "Aku ini bekerja sebagai pemecah batu ya Rasulullah. Dari pagi sampai sore untuk menghidupi istri dan anak-anakku." Maka kata
Rasulullah SAW, diambil tangannya, kemudian dicium oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah angkat tangannya sambil mengatakan, lihadhihi yadun latamassaha narun abada. Tangan yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Begitulah kemuliaan orang yang bekerja di dalam Islam ini. Nah, jadi jangan sampai kita menggunakan surah Ali Imran 3741 ini menjadi karomah pula. Tidak kerja, kemudian dapat saja makanan tahu-tahu hadir. Kalau si Maryam ini berbeda. Nah, Nabi Zakaria yang membuat dia kagum itu bukan ingin mendapatkan seperti yang didapatkan Maryam ini. Tetapi justru yang diinginkan oleh Nabi Zakaria agar Allah memberinya anak. Karena Nabi Zakaria ini udah tua, tidak punya anak. Namun dia tidak pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah. Lihat Nabi saja susah untuk punya anak. Berdoa terus kepada Allah. Apalagi kita kadang baru berapa tahun kita putus asa, udah rajin saya sholat malam. Udah saya ikut pula saran orang, makan daging tidur miring kanan, enggak juga. Makan ikan tidur miring kiri, enggak mau juga. Itu semua adalah hak Allah. Makanya kita sambil berusaha boleh, tetapi jangan ngotot. Kalau ngotot nanti kita kecewa. Minta kepada Allah, terus dekati Allah. Nabi Zakaria melihat ini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Jadi diminta Nabi Zakaria adalah anak yang baik. Ini terus diucapkan oleh Nabi Zakaria di setiap doa-doanya agar Allah memberikan dia anak yang baik. Nah, inilah permintaan kita kepada Allah. Dan ingat, jangan sampai putus asa, minta terus kepada Allah. Allah ini makin nyinyir kita berdoa, Allah makin suka. Yang nggak boleh itu ngotot, terus memaksakan kehendak kita, menganggap bahwa ibadah kita itu udah mencukupi untuk kita mendapatkan anak. Yang penting usaha kita dengan jalan yang diridhoi Allah, kemudian berdoa terus kepada Allah tanpa mengenal putus asa. Karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak di dunia Allah kabulkan, di akhirat. Karena Allah yang maha tahu yang terbaik untuk kita. Nah, doa Nabi Zakaria ini boleh kita amalkan. Ini dalam surah Al-Imran ayat 37 sampai 41. Inilah permohonan dari Nabi Zakaria untuk mendapatkan anak yang baik. Setelah itu, di dalam surat Maryam ayat 4, Nabi Zakaria juga mengadukan kepada Allah. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syai'a walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Berarti kan udah tua. Jadi dalam riwayat disebutkan umur Nabi Zakaria ini sudah 77 tahun. Jadi dari mulai dia berumah tangga berdoa sampai umur 77 tahun belum diperkenankan oleh Allah. Dan lihat ini di belakangnya, apa kata Nabi Zakaria, dan aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu. Nah, ini syaratnya ya, doa minta anak. Tapi ingat, jangan pernah kecewa memohon kepada Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, ini para Nabi dan Rasul mengajarkan kita, doa terus, minta yang baik kepada Allah. Jangan sampai kita putus asa. Kemudian di dalam surat Maryam ayat 5, kenapa Nabi Zakaria pengen betul punya anak? Wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanatil raati aqira. Kalau kita kan pengen punya anak tuh, waduh pengen senang-senang, mau ngajak anak main, mau ngajak anak belanja, mau shopping, mau ketemu saudara. Apalagi hari raya lumayan nanti dapat ampaunya. Kalau banyak anak, banyak dapat ampau, mamaknya yang ngumpulkan. Nah, itu kadang tuh niat kita tuh udah salah. Apa kata Nabi Zakaria yang Allah tuliskan dalam surat Maryam ayat 5 ini, sesungguhnya aku khawatir ya Allah. Nah, yang dikhawatirkan Nabi Zakaria itu apa? Kalau nggak punya anak aku, tidak ada yang mewakiliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul.
Yang dikhawatirkan siapa nanti penerus aku nih ya Allah, pengurus dakwah ini siapa penerusnya? Karena Bani Israel ini dia bandel, nggak ada nabi dia ingkar lagi, nggak ada yang beri peringatan mereka balik lagi ke maksiatannya. Sehingga Nabi Zakaria itu yang dikhawatirkannya itu bukannya untuk dia senang-senang, enggak, justru untuk diabdikannya di jalan Allah, itu niat dia punya anak. Nah, berarti kan kita udah tahu nih, berdoa kepada Allah jangan pernah merasa kecewa. Mohon dengan permohonan Nabi Zakaria ini minta anak yang baik. Kemudian lurusin niat kita bahwa kita itu pengen punya anak itu untuk kita abdikan di jalan Allah. Baru bagus niat kita itu. Karena Allah ini tidak bisa dibohongi. Jadi dalam kita berdoa itu, kalau dalam ilmu psikologi, doa itu mereka artikan direction, obedient, acceptance. Direction ini kalau kita berdoa kepada Allah harus dengan niat yang jelas. Karena Allah tidak bisa dibohongi. Itu yang harus kita ketahui. Kita minta nih kepada Allah, ya Allah kurniakanlah aku kekayaan. Kenapa nggak kaya-kaya juga? Karena Allah tahu nih kalau kaya sombongnya minta ampun. Ya. Walaupun kita bilang kalau aku kaya ya Allah, aku nanti akan bersedekah, aku akan berinfak, Allah tahu. Kemudian obedient, kalau minta kepada Allah nggak boleh ragu. Karena antara pikiran dan hati kita ini ada namanya particular activating system. Jika berbenturan yang diminta mulut sama hati, tetap hati yang dikabulin oleh Allah. Kita doa, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal lagi baik. Dalam hati kita yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, itu nggak akan dikabulin doanya. Kemudian apalagi acceptance. Acceptance ini ketika kita selesai berdoa, kita harus merasa doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Walaupun belum. Ya kita berdoa. Awalnya kita masuk dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah karena kita mau minta. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin di penutup. Kenapa kita memuji Allah ketika menutup doa? Karena kita yakin doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Perasaan itu yang harus ada. Saya ingat ini di buku Kuantum Ikhlas, karya Mas RB Sentano. Dia udah 6 tahun tidak dikaruniai anak. Dia pergi ke androlog senior di Jakarta. Diperiksa suami istri. Kemudian kata dokter, maaf Pak, istri Bapak subur, Bapak yang mandul. Benih Bapak 0%, secara medis Bapak tidak bisa punya anak. Nah jawabannya apa justru? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku tahu kenapa aku tidak bisa punya anak. Disyukurinya dulu berita itu gitu. Jadi bukannya malah lah sok banget dokter ini. Emangnya dokter yang tahu semuanya Allah yang betul, tetapi jangan kayak gitu. Gitu. Syukuri dulu keadaan itu. Nah dia pulang ke rumah, dia praktekkan doa ini, dia yakin doanya dikabulkan. Setelah itu dia merasa akan ada kehadiran anak-anak di rumah. Jadi selesai berdoa itu ada perasaan senang. Hanya dalam waktu 3 minggu, datang lagi ke androlog senior tersebut, dan ternyata benihnya naik 30%. Karena apa? Perasaan bersyukur dan yakin doanya dikabulkan oleh Allah. Nah itu yang harus ada di diri kita. Rasa syukur kita kepada Allah, jangan pernah kecewa kepada Allah. Nah dari surat Maryam ayat 5 ini, kita juga mengetahui bahwa ternyata para nabi dan rasul ini dia tidak mewariskan kekayaan. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Tidak ada yang mewarisi harta. Apa kata Rasulullah dalam hadis Bukhari? Kami para nabi dan rasul kami tidak mewariskan harta benda. Yang kami tinggalkan tidak ada harta benda. Karena semua itu adalah sedekah. Jadi semua harta para nabi dan rasul itu disedekahkan. Tidak ada untuk keluarganya sedikit pun. Nah dari hadis ini, karena Rasulullah tidak mewariskan kepada ahli warisnya harta benda, maka Abu Bakar Siddiq melarang untuk mengalokasikan dana Baitul Mal kepada keluarga Rasulullah. Istri-istri 9 orang nggak dapat, anaknya juga nggak dapat. Karena mengambil hujah hadis ini. Jadi dari yang lain mereka kalau ingin memberi keluarga Rasulullah SAW.
Nah, kita ingat juga Nabi Zakaria ini adalah tukang kayu. Jadi dia hidup itu ya dari kerja dia. Nah, jadi para nabi dan rasul itu tuh mereka berdakwah tidak mengharapkan harta. Mereka makan dengan makan mereka sendiri. Nah, beda dengan kami ini. Kalau kami ini sekarang ini dakwah ini ya mudah-mudahan dikasih pahala lah oleh Allah, karena mau dibilang ikhlas belum tentu juga. Kita habis ceramah diamplopin orang. Nah, jadi mudah-mudahan berharap juga nih kepada Allah, doa-doa dari kaum muslim muslimat, dijadikanlah kami ini orang yang ikhlas di jalan Allah. Nah, dan bisa hidup dengan pencarian sendiri. Nah, maksudnya itu jangan sampai membalik ini tidak ada dia pekerjaan lain. Nah, kalau misalnya dia ada pekerjaan lain, ya mudah-mudahan agak lebih lapang lah jiwanya. Tapi kalau ngandalin ceramah, nah ini nanti yang susah kita. Akhirnya kita betul-betul berharap jadinya kan. Kalau sempat nggak dikasih kecewa, nah kan sama juga jadi sama orang lain, stres juga jadinya. Nah setelah itu Allah kasih kabar gembira dalam surat Maryam ayat 7. Apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan lahirnya seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang serupa dengan dia. Nah, memang lambat dikasih Allah, tapi begitu dikasih, tidak ada manusia yang setara sama dia. Belum pernah diciptakan Allah manusia yang seperti Yahya. Kan dahsyat tuh ya, berbeda dari manusia lain karena kesabarannya. Kalau kita ingat dulu ibunda Nabi Yusuf gitu juga, lama nggak punya anak, mandul. Maka Rahil terus memohon kepada Allah, karena kesabarannya dia tidak pernah kecewa dan dia tidak pernah putus asa. Dikabulkan oleh Allah, sekali dikasih anak tidak ada pula yang membandingi ketampanannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi ini dikabarin oleh Allah nih. Jadi Bapak Ibu jamaah kaum muslim muslimat yang susah hamil sekarang, yang susah untuk punya anak, amalkanlah ini. Sabar. Jangan sampai merasa sedih. Kalaupun kita belum punya anak, Allah pasti kasih nikmat yang lain ke kita. Jadi jangan konsen di situ aja, nikmat Allah ini banyak. Yang punya anak, nikmat di anak, di harta kurang. Kadang yang nggak punya anak, hartanya banyak gitu. Kadang nggak punya anak, badannya sehat. Suami istri mesra, itu kan udah rezeki juga sebenarnya. Jadi jangan pernah putus asa. Jadi Allah kasih kabar kepada Nabi Zakaria akan lahir seorang anak. Nah, jadi Nabi Zakaria berkata dalam surat Maryam ayat 8, Robbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akhira wa qad balagtu minal kibari itiya. Nabi Zakaria berkata, ya Allah, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah orang yang mandul. Aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Jadi itu Nabi Zakaria udah tua, istri juga udah tua. Nah makanya nih nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Nih nenek yang dengar kajian ini hati-hati juga nek ya, jangan bilang aman-aman aja nek. Melahirkan nenek nanti bukan nggak ada, sekarang nih aja nenek yang tertua di dunia melahirkan berapa? 71 tahun. Sementara orang bilang udah monopos apa. Ya suka-suka Allah. Dan terbukti sejarah masa lalu itu juga terjadi sekarang. Orang nenek aja bisa melahirkan sekarang. Jadi nenek-nenek jangan nggak aman neneknya. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang dengar nih, kalau masih hidup neneknya atau mamanya, bilang hati-hati mah. Nah, ini masih bisa melahirkan. Nabi Zakaria aja umur 77 tahun. Istri taruhlah 70 tahun bisa melahirkan, suka-suka Allah. Dan ini juga pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tuh udah umur 90, belum punya anak. Istri udah umur 86 tahun, belum punya anak. Kalau Siti Hajar udah. Siti Sarah yang istri Nabi Ibrahim yang pertama kan nggak punya anak sama sekali, mandul juga. Udah umur 86 tahun, Nabi Ibrahim 90 tahun. Kita lihat dalam surah Al-Hijr 54.
qala abasyartumuni ala an massaniyal kibaru fabima tubasyirun. Berkata Nabi Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Nah, kita kan ingat nih, ada dua malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Mereka itu mau menurunkan azab kepada kaum Lut. Mau dihukum, tapi sambilan ngasih kabar gembira ke Nabi Ibrahim. Jadi sekali jalan lah ngasih kabar bahwa kalian akan diberikan anak. Nah, Nabi Ibrahim juga nggak yakin kan, umur udah tua. Siti Sarah juga udah tua. Sampai kata Siti Sarah dalam surat Hud ayat 72-73, istrinya berkata, sesungguhnya mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Kemudian para malaikat berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Jadi itu ingat, ya suka-suka Allah. Kita nggak perlu mempertanyakannya. Ini kadang kebijaksanaan Allah pula dipertanyakan. Kalau Allah tuh nggak bisa dipertanyakan kebijakan Allah. Jadi suka-suka Allah. Cuman ingat, terkadang juga ada Allah ini yang mengikutkan peran serta kita dalam mendapatkan hidayah. Ada juga yang memang hak Allah sendiri yang ingin memberikannya. Nah, jadi kita udah tahu tuh ya, bahwa Nabi Ibrahim udah umur 90 tahun. Jadi doa aja terus, Bapak Ibu yang belum punya anak nih, jangan pernah kecewa berdoa kepada Allah. Terus ibadah, dan jangan anggap ibadah kita tuh udah banyak. Pokoknya terus tambah ibadah kita kepada Allah. Jangan putus asa. Insya Allah Allah akan kabulkan, karena sejarah akan berulang. Apa yang dikatakan Al-Quran ini mudah untuk kita amalkan sebenarnya. Cuman mungkin selama ini kita nggak tahu. Sehingga kita kadang putus asa. Nggak ada guna, saya udah berapa tahun nih saya berdoa kepada Allah. Lihat, Nabi Zakaria 77 tahun umurnya baru beranak. Nabi Ibrahim umur 90 tahun. Kemudian dalam surah Al-Anbiya 89-90, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka, ini syaratnya nih. Kenapa Nabi Zakaria dikasih Allah anak? Yang pertama itu sesungguhnya mereka adalah orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu syaratnya tuh. Apa saja perbuatan baik bersegera untuk melakukannya. Sholat tepat pada waktunya. Menghabiskan waktu dengan banyak ibadah kepada Allah di waktu senggang, tidak kerja, bukan lagu yang diputar, tapi zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, pokoknya hal-hal yang baik. Nampak orang susah nyebrang, diseberangin, itu namanya bersegera dalam perbuatan baik. Nampak orang yang berat mengangkatkan beban, kita angkatin, itu amalannya bersegera dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai ditunda-tunda. Pokoknya sesuatu hal itu baik, cepat laksanakan. Cuma nih ingat pula nih bapak yang dengar ini, wah menikah lagi itu kan baik itu, terus disegerakan, itu salah Pak. Janganlah sampai ke situ pula perginya pembahasan ini ya Pak, jangan dimanfaatkan nih penjelasan ini. Ada istri ngamuk ke suaminya, abang nikah diam-diam ya dek, kata ustadz nikah itu ibadah dek, ibadah terus sembunyi. Kalau abang pamerkan ria lah abang ini, itu kan salah dia mengerti ya. Ambil enaknya jadi dibilangnya seperti itu. Nah, bersegera dalam melakukan kebaikan. Ini syaratnya. Kenapa Nabi Zakaria itu dapat anak yang berbeda dari yang lain? Dia bersegera dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, dia dalam ayat surah Al-Anbiya 89-90 ini, mereka itu berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Betul-betul harap. Minta tolongnya itu 100% gitu. Jadi nggak setengah-setengah karena hafal doa gitu kan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Hambar. Tapi betul-betul ya Allah, berikan aku anak ya Allah. Allah pengennya kita tuh harap dan cemas kalau nggak dikabulin gitu. Dan penuh rasa hormat ketika meminta kepada Allah.
dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Betul-betul tenang, betul-betul dekat, ingin dekat kepada Allah itu. Nah, inilah 3 hal yang membuat Nabi Zakaria itu mendapatkan anak berbeda dari yang lain. Nanti kita akan tahu bedanya itu apa. Setelah itu, setelah dapat kabar, jadi itu 3 ya, 3 kenapa Nabi Zakaria itu mendapatkan anak yang berbeda. Yang pertama, dia bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Mungkin kalau kita nih ubah dulu nih, sholat jangan sampai telat di awal waktu. Kemudian kalau berdoa kepada Allah itu dengan harap dan cemas. Kemudian mereka orang-orang yang khusyuk, yang tenang, yang tidak terburu-buru, yang betul-betul yakin Allah akan mengabulkan doanya. Nah, yang berikutnya itu Nabi Zakaria minta tanda ke Allah. Ya Allah, berilah aku suatu tanda. Kalau memang istriku ini hamil, berikan aku tanda. Maka kata Allah, kamu tidak akan bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Nah, habis itu betul-betul Nabi Zakaria nggak bisa ngomong. Pesan Allah ke Nabi Zakaria, cukup kamu zikir di dalam hati pagi dan petang hari. Jadi dia harus banyak-banyak aja zikir pagi dan petang. Nah, kita juga ada kan zikir pagi dan petang. Itu bagus untuk kita amalkan. Itu seperti orang yang memakai baju besi, tidak akan tembus lagi oleh macam-macam fitnah dan godaan, insya Allah. Abdullah bin Mubarak berkata, Ma'mar berkata, anak-anak kecil berkata kepada Yahya bin Zakaria. Nah, ini bedanya Nabi Yahya. Ketika dia sudah dilahirkan, anak-anak kecil ngajaknya main. Wahai Yahya, yuk kita main. Maka kata Nabi Yahya, bukan untuk itu kami diciptakan. Nah, itu membuat dia berbeda. Jadi dari kecilnya itu memang sudah sangat dekat dengan Allah, tidak mau main-main dia. Bukan untuk itu kami diciptakan. Padahal kan anak kecil biasa bermain. Rasulullah aja ingat nggak? Waktu Rasulullah mengembala kambing, ini dalam kitab Sirah Nabawi karya Dr. Nizar Abasah, itu kawan-kawannya kan ngomong, Muhammad, jalan-jalanlah ke Mekah, karena di Mekah itu kadang ada tari-tarian, penarinya bagus-bagus. Terpengaruh Rasulullah, pengen main Rasulullah. Oke, kalian jagain kambing aku ya. Rasulullah pergi, ditidurkan matanya oleh Allah. Belum sampai udah ditidurin. Pas paginya bangun, ditanya oleh kawan-kawan, gimana Muhammad, nonton nggak semalam? Apa yang nonton? Aku tertidur. Jadi nih kalau kita nonton TV, main HP udah ngantuk, itu rahmat dari Allah. Jangan malah bikin kopi. Malah bikin kopi dia. Kadang suruh istri, bikinkan kopi untuk abang, ngantuk betul mata abang nih. Nah, ini padahal udah rahmat Allah itu dikasih ke kita. Nah, setelah itu Rasulullah besoknya kan datang lagi, tapi tetap lagi ditidurin oleh Allah mata Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, mulai saat ini aku tidak akan pernah nonton lagi atau pengen tahu tentang kebudayaan orang jahiliyah ini. Kemudian apalagi tentang Nabi Yahya ini, rasa belas kasihan di dalam dirinya. Dikasih Allah dia rasa sayang kepada orang lain. Dan dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini dapat anak yang berbeda tadi. Memang ada, udah ya nanti dengar aja syarat-syaratnya apa gimana, semua udah ada kita bahas sebelumnya untuk mendapatkan anak yang berbeda. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya, suci dari dosa, dan dia orang yang bertakwa kepada Allah, dan memang karena kesabaran ayahnya. Said bin Abi Arubah berkata dari Qatadah, Hasan berkata, Nabi Yahya ini kan sama Nabi Isa ini kan satu zaman. Dan dalam suatu riwayat, Nabi Isa itu mengatakan kepada Nabi Yahya, wahai Yahya, doakan aku. Kata Nabi Yahya, seharusnya kau yang mendoakan aku, karena kau ruhullah. Kata Nabi Isa, tidak Yahya, kau yang mendoakan aku, karena Allah yang mengucapkan selamat kepadamu. Nah, jadi memang diakui oleh Nabi Isa alaihissalam tentang kedudukan Nabi Yahya. Bahkan di dalam hadis riwayat Ahmad, apa kata Rasulullah? Ma min ahadim min waladi adama illa qad akhta'a aw hamma bi khati'atin laisa Yahya bin Zakaria. Tidak ada seorang pun anak cucu Adam melainkan dia tentu pernah berbuat salah atau bermaksud berbuat salah kecuali Nabi Yahya alaihissalam. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi amalan bagi Bapak Ibu
yang susah untuk memperoleh anak. Dan dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.